tak bersinar syahadat dua melihat warna yang hijau berseri membuat rela hati. Fikih ya, yang setiap Selasa pagi kita berkomitmen untuk belajar bersama-sama dibimbing oleh Ustadz Dr. Samsul Hidayat mengenai fatwa ataupun keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baik, Ibu Bapak semua, kali ini di kesempatan pagi Selasa 8 Februari 2022 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1443 Hijriah, Ustadz Samsul Hidayat akan menyampaikan topik yang terkait dengan bulan ini juga, yakni fatwa tarjih tentang amalan sunnah dan bid'ah dalam bulan Rajab, supaya kita mendapat bimbingan dan bisa menjalankan ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang maqbulah sesuai pemahaman yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baik, monggo Ustadz Samsul untuk bisa menyampaikan materinya. Ustadz Samsul sepertinya sinyalnya kurang bagus. Oh gitu ya, Insya Allah ya, terputus ya beliau. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi di kesempatan pagi ini kita akan membahas terkait dengan ibadah-ibadah yang sebagiannya dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya, atau istilahnya dalam istilah bahasa agama adalah bid'ah. Sehingga harapannya dengan kita menyimak kajian di pagi hari ini terkait dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, tentang amalan-amalan di bulan Rajab, sehingga kita akan bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita masih menunggu tersambung kembali dengan beliau Ustadz Samsul Hidayat. Barangkali sudah, ini beliau sudah tersambung kembali. Monggo Ustadz Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya terkait dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya. Suaranya Pak Tri yang delay. Iya. Monggo Ustadz. Silakan untuk menyampaikan materi Ustadz Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok putus nggih? Oke, sepertinya jaringan internet Ustadz Samsul kurang mendukung ya untuk live. Halo, Ustadz Samsul. Suaranya belum terdengar. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pada pagi hari ini. Allah perkenankan kita berjumpa dalam kajian rutin, kajian tarjih online Universitas Muhammadiyah Surakarta yang disiarkan langsung oleh TV-mu, TV Muhammadiyah yang kita cintai. Untuk itu kepada seluruh jamaah, baik jamaah lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun para pemirsa TV-mu, keluarga besar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya pagi hari ini, dan kita berada di bulan menjelang Ramadan, yaitu di bulan Rajab, ya. Sehingga dalam beberapa waktu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yang sudah menjadi pemahaman, bahkan mungkin sebagian menjadi pengamalan umat Islam, mungkin juga termasuk warga Muhammadiyah dan warga UMS, ya. Nah, untuk itu perlu kita kaji bagaimana amalan-amalan kita. Sepertinya kembali terputus koneksi Ustadz Samsul. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Karena beliau ini pagi ini berada di Semarang, ya. Ustadz Samsul, suaranya belum terdengar, Ustadz. Masih mute, Ustadz Samsul?
Suara masuk nggak? Oke, sampun. Ini kok gang. Oh, ini suara belum masuk. Ustaz Samsul, ini suara belum masuk nih. Ya, putus lagi nih. Baik, mudah-mudahan beliau segera bisa terkonek kembali. Untuk lurus Prof. Jaringan ini kan beliau sedang berada di Semarang, ada acara dengan Kupertais, dan sebenarnya sedang pakai wifi dari hotel, sepertinya kurang mendukung. Belum mulai Pak Tri. Ini sudah dimulai, Prof. Cuman Ustadz Samsul koneksinya terputus-putus gitu. Koneksinya? Iya, saat ini beliau sedang di luar kota, sedang di Semarang. Gitu. Tadi sudah dimulai, hanya beliau terputus koneksinya. Ini belum terkoneksi kembali. Ya mudah-mudahan kita harapkan dia segera bisa coba dikontak di Ion telepon itu kan di call pakai WA juga tidak aktif nih, berarti memang jaringannya barangkali. jaringannya. Oke, baik. Ini belum itu. WA centang satu nggak? Jihu. Berapa nih? Karena biasanya lancar-lancar saja, tidak ada plan B. Ada plan B. Plan B ini diisi pengajian biasa on.
Ini ada Ustadz Imron Rosadi mungkin. Pak Imron. Join Pak Imron. Monitor. Iya Pak. Iya Pak. Terus nanti. Ustadz Samsul last connect. Imron Rosadi APB ya. LPP toh, orang yang LPPK. Kalau kita yang LPPK. Dan apa ya Pak Imron Rosadi LPP juga mengisi. Boten mawon. Ini majelis tablik kok Pak Imron itu. Dalam tablik. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik bruwet. Mari sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Beragam informasi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Pemirsa, Tanwir kedua pimpinan pusat Muhammadiyah Delat selama 2 hari resmi menghasilkan 6 putusan strategis berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah tertinggi Persyarikatan, yakni Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Hangatnya isu-isu aktual nasional dan internasional. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridwan Kamil menilai perlu penegakan hukum yang tegas agar kasus dugaan penistaan agama tidak terulang kembali. Ridwan Kamil juga menyambut positif kedewasaan beragama masyarakat dalam kasus penistaan agama yang belakangan ini viral di media sosial. Menurut Abdul Muti, Indonesia perlu belajar dari persoalan Afghanistan agar tidak mudah terpecah belah. Lengkapi hari Anda dengan informasi lengkap dan terpercaya di Berita TVmu. Saksikan setiap harinya hanya di televisi Muhammadiyah. TVmu, cerdas mencerahkan. Saat masalah negeri kian silih berganti. Nah, kalau itu kebijakan itu berlaku, ya tentu akan mematikan masa depan mereka, gitu ya. Tetapi bukan soal pilpres 3 periode, tidak ada pernah yang bicara soal 3 periode itu. Maka saat itu kita tak bisa berdiam diri. Sehingga kita tidak ada kata lain, kalau kita harus bersikap tegas, meminta supaya permen ini dicabut. Kita perlu evaluasi. Selama 23 tahun kita reformasi ini, kenapa jadi begini? Bernalar dengan dialog bisa menghadirkan solusi. Bagi kami di Muhammadiyah justru berpikir mengenai apa yang bisa kami lakukan ketika misalnya nanti para pengungsi itu misalnya masuk ke Indonesia. Mari duduk bersama dalam Dialektika TVmu. Hanya di televisi Muhammadiyah. TVmu, cerdas mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, masing-masing punya karakteristik yang beda. Memang angka itu sudah pernah terjadi ya dari tahun-tahun yang lama. Yang cukup tinggi juga penyakit pneumonia. Belum ada tanda-tanda sudah mencapai Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Beragam informasi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Pemirsa, Tanwir kedua pimpinan pusat Muhammadiyah Delat selama 2 hari resmi menghasilkan 6 putusan strategis berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah tertinggi Persyarikatan, yakni Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Hangatnya isu-isu aktual nasional dan internasional. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridwan Kamil menilai perlu penegakan hukum yang tegas agar kasus dugaan penistaan agama tidak terulang kembali.
Dan kami juga menyambut positif kedewasaan beragama masyarakat dalam kasus penistaan agama yang belakangan ini viral di media sosial. Menurut Abdul Muti, Indonesia perlu belajar dari persoalan Afghanistan agar tidak mudah terpecah belah. Lengkapi hari Anda dengan informasi lengkap dan terpercaya. Berita TVmu, saksikan setiap harinya hanya di televisi Muhammadiyah. TVmu, cerdas, mencerahkan. Saat masalah negeri kian silih berganti. Nah, kalau itu kebijakan itu berlaku, ya tentu akan mematikan masa depan mereka gitu ya. Tetapi bukan soal pilpres 3 periode, tidak ada pernah yang bicara soal 3 periode itu. Maka saat itu kita tak bisa berdiam diri. Sehingga kita tidak ada kata lain, kalau kita harus bersikap tegas meminta supaya permen ini dicabut. Kita perlu evaluasi. Selama 23 tahun kita reformasi ini, kenapa jadi begini? Bernalar dengan dialog bisa menghadirkan solusi. Bagi kami di Muhammadiyah justru berpikir mengenai apa yang bisa kami lakukan ketika misalnya nanti para pengungsi itu misalnya masuk ke Indonesia. Mari duduk bersama dalam Dialektika TVmu. Hanya di televisi Muhammadiyah. TVmu, cerdas, mencerahkan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat At-Taubah itu Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan alam ini dan menetapkan waktu, ya, menetapkan waktu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan itu memang ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, termasuk peredaran benda-benda langit seperti bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, itu kemudian menjadi satuan-satuan perhitungan waktu, dan Allah menetapkan dalam 1 tahun 12 bulan sesuai dengan peredaran bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Sehingga ada 12 bulan itu, dan Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dikhususkan atau disucikan atau diharamkan. Haram artinya dimuliakan di sini. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa arba'atun hurum atau 4 bulan yang disucikan itu disebutkan dalam hadis Abu Bakrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, qala az-zaman qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabu Mudara alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi dari hadis ini dipahami bahwa Nabi mengatakan waktu berputar sebagaimana keadaannya semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi dan juga kalam Allah dalam At-Taubah tadi menunjukkan bahwa Islam ini sangat ilmiah, ya. Jadi menentukan waktu betul-betul didasarkan kepada peredaran dan perputaran benda-benda langit seperti matahari, bumi, dan bulan, dan benda-benda yang lainnya. Tidak seperti
perhitungan di tempat yang lain ya, misalnya ketika dulu menetapkan bulan Juli dan bulan Agustus ya. Kenapa bulan Juli 31, Agustus 31 lagi. Kemudian bulan Februari kadang 29, kadang 28. Itu dasarnya apa? Kan tidak ada dasar benda alamnya, nggak ada. Begitu juga Agustus 31, Juli 31 dasarnya apa? Tapi kalau kenapa Muharram 30, Safar 29, atau kadang-kadang Muharramnya yang 29, kadang-kadang Safar yang 30, kadang-kadang Ramadan 29, kadang-kadang Ramadan 30 juga, itu betul-betul didasarkan kepada perputaran benda-benda langit tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam menentukan tanggal, menentukan hari, menentukan waktu didasarkan kepada kaidah ilmiah, kira-kira begitu. Nah, 4 bulan itu di dalam hadis disebutkan ada 3 bulan yang berturut-turut, salah satu mutawaliyatun, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu yang berturutan, dan ada bulan yang terpisah, yaitu Rajab, Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi Rajab itu berada di antara bulan Jumadil akhir, ya, setelah Jumadil awal, Jumadil akhir, atau Jumadil ula, Jumadil saniyah, wa Sya'ban. Nah, Rajab ada di tengah-tengahnya itu. Nah, bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan Hurum itu memiliki keistimewaan-keistimewaan dan tuntunan-tuntunan ibadah yang ditekankan ya. Seperti kalau bulan Dzulqa'dah itu merupakan bagian dari salah satu bulan haji, bulan-bulan haji atau al-ashhur lil hajj ya. Sebagaimana sabda Allah dalam Al-Baqarah 197, al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, kalau ashhurul hajj itu sebenarnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi yang masuk bulan Hurum adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka di dalam bulan Dzulqa'dah itu amalan yang diutamakan menunaikan umroh dan menunaikan umroh untuk haji dan juga melaksanakan persiapan haji itu sendiri. Dan yang terpenting sebagaimana yang dikemukakan dalam At-Taubah 36 tadi adalah selalu ada memperbanyak amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Dasar bahwa dalam Dzulqa'dah ini diutamakan untuk menunaikan umroh adalah hadis Ibnu Abbas ya, di mana di dalam itu disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa lam ya'tamir Rasulullah tidak pernah melaksanakan umroh illa fi Dzulqa'dah, kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Ada yang menyebut Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Jadi Nabi kalau umroh, kalau nggak salah Nabi itu umroh 2 atau 3 kali, itu selalu di bulan Dzulqa'dah. Selalu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang berikutnya beliau umroh sekaligus haji, yang itu merupakan satu-satunya, yaitu Hajjatul Wada atau Haji Wada. Itu yang Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Kalau memperbanyak amal soleh, meninggalkan kemaksiatan, ini terutama memang diutamakan di bulan Hurum itu. Kenapa? Karena di bulan itu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, begitu juga keburukan, kejahatan akan dilipat gandakan ikopnya ya, dosanya, sehingga siksaannya juga akan dilipat gandakan. Itu bulan Dzulqa'dah. Sekarang bulan Dzulhijjah, ini karena jadi ada gangguan sehingga kita agak cepat ya.
Bulan Dzulhijjah, seperti namanya Dzulhijjah. Hijjah itu haji, berarti bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana dia merupakan puncak pelaksanaan haji. Mudah-mudahan di tahun ini haji bisa terbuka lagi, jamaah dari Indonesia bisa hadir kembali, ya, bisa hadir kembali untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam bulan Dzulhijjah ini terutama adalah hari Arafah, hari Arafah. Kemudian hari Nahar, hari tanggal 10, yaitu menyembelih kurban. Dan hari Tasyrik, 3 hari setelah hari Nahar. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini juga merupakan bulan di mana dinul Islam disempurnakan. Sebagaimana sabda Allah, surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dan itu turun ketika Nabi melaksanakan haji wada bersama para sahabat-sahabat beliau, yang menunjukkan bahwa Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman itu agama yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada waktu itu respon para sahabat bermacam-macam. Yang pertama ada yang tersenyum gembira, agama telah disempurnakan. Tapi ada yang menangis. Wahyu Islam ini sudah disempurnakan, berarti tugas Nabi Muhammad akan selesai, dan kalau Nabi sudah selesai berarti akan dipanggil oleh Allah. Itu respon para sahabat ketika mendengar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, inti di bulan haji ini yaitu adanya hari Arafah, sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah, ini dalam hadis An-Nasa'i. Nah, maka amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah itu pertama ya tentu menunaikan haji dan umroh, puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa 9 hari di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, baik itu takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak berarti asal kita membaca takbir, waktunya bebas mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13. Tapi takbir muqayyad berarti takbir yang memang dituntunkan seperti tuntunan Nabi dalam takbir Id, ya. Yang itu dimulai, yang muqayyad itu dimulai tanggal 9 waktu subuh, 10, 11, 12, 13 itu takbir terus. Kemudian menunaikan sholat Idul Adha dan tentunya mendengarkan khutbahnya, menunaikan kurban, dan seperti yang bulan Hurum yang lainnya itu memperbanyak amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Itu bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram intinya ada 2 di sini. Untuk amalan-amalan sunnah yang disyariatkan, yaitu puasa sunnah dan memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Tapi yang terpenting bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang juga dimuliakan, khusus dimuliakan. Jadi kata Muharram artinya yang dimuliakan, yang disucikan, yang diharamkan artinya yang dimuliakan. Dan merupakan bulan pantangan untuk berbuat maksiat. Bukan pantangan seperti bulan Suro, nggak boleh mengadakan pernikahan, walimahan, dan sebagainya, bukan itu. Nah, kalau itu sudah penyimpangan, ya, pantangan diarahkan ke sana. Ya. Jadi bulan Muharram, bulan pantangan untuk berbuat kejahatan. Maka sebenarnya seluruh
sebenarnya seluruh bulan-bulan hurum itu adalah bulan-bulan damai, ya. Bulan-bulan damai. Kenapa bulan-bulan damai? Ya karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan di mana orang-orang Islam seluruh dunia berkumpul di Mekah, di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, sehingga memang harus dibangun suatu suasana yang damai gitu ya. Jadi bulan-bulan hurum adalah bulan-bulan damai. Jadi kembali untuk bulan Muharram, yang pertama adalah puasa sunnah. Seperti sabda Allah dalam dalam hadis Nabi riwayat Muslim, ini yang hadis yang kedua dulu yang saya sampaikan dari Abu Hurairah, ya. Nabi mengatakan afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Jadi sebaik-baik, seutama-utama puasa adalah puasa Ramadan. Maksud saya, sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sedangkan wa afdalus salat ba'dal faridah, seutama-utama salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Jadi kedudukan puasa di bulan Muharram seperti salat lail atau tahajud nawafil dihadapkan kepada salat wajib. Nah, bagaimana puasa di bulan Muharram itu? Bulan Muharram yang pertama ya puasa-puasa yang sudah disunahkan oleh Nabi, Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada puasa yang khusus di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura yang didahului di tanggal 9-nya, atau kalau tanggal 9-nya nggak sempat ditambah sehari sesudahnya, sebagaimana hadis dalam riwayat Ahmad ini. Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Jadi puasalah kamu di tanggal 10 Muharram atau Asyura dan jangan sama dengan Yahudi, ya. Maka selisihlah, ya, berbedalah dengan kaum Yahudi supaya berbeda. Maka puasa sebelumnya namanya Tasu'a tanggal 9, atau puasa sehari sesudahnya yaitu tanggal 11. Itu tentang bulan Muharram. Nah, sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab ini mirip dengan bulan Muharram juga, disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tapi nama yang lain disebut juga Rajab itu dengan Al-Asam. Al-Asam artinya tidak terdengar suara pedang, artinya itu juga bulan damai. Jadi bulan yang umat Islam diperintahkan untuk berdamai dengan siapapun. Kemudian Al-Asab, disebut bulan Al-Asab Rajab itu karena dituangkannya rahmat Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi di bulan Rajab ini diperbanyak bertaubat, istighfar, dan juga amal kebaikan yang lainnya. Nah, bulan Rajab itu memang tidak ada amalan-amalan khusus Rajab gitu. Jadi sunnah yang dituntunkan oleh Nabi berkaitan bulan Rajab itu adalah seperti sunnah-sunnah yang dianjurkan pada bulan-bulan hurum yang lainnya tadi, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Cuman kalau Dzulqa'dah ada kekhususannya, yaitu ada umrohnya. Kemudian Dzulhijjah ada hajinya, ada nyembelih kurbannya. Bulan Muharram ada Asyuranya. Nah, kalau bulan Rajab ini sifatnya umum, tapi ya karena bulan hurum maka juga dianjurkan seperti memperbanyak puasa sunnah. Nah, kalau menurut Majelis Tarjih, yang dimaksud memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan hurum, khususnya bulan Rajab, adalah ketika kita di bulan lain tidak merutinkan Senin Kemis, maka di bulan Rajab kita
rutinkan Senin Kemis. Jadi kalau Senin Kemis di bulan Rajab penuh, berarti Senin Kemis paling tidak ada 8 hari Senin Kemis. Ya. Kemudian ditambah Ayyamul Bid, berarti tambah 3 hari, tapi kalau pas barengan berarti ya nggak sampai 3 hari. Kalau pas sendiri-sendiri terpisah, bisa jadi 8 ditambah 3, 11. Jadi Ayyamul Bid, atau juga dengan puasa Daud. Jadi tidak ada puasa khusus, misalnya puasa tanggal 1 Rajab. Ada. Kalau kita mau puasa 3 hari awal bulan, bisa ya. Tapi jangan diniatkan itu puasa 3 hari awal Rajab saja. Enggak. Jadi seperti dulu sudah pernah kita sampaikan, putusan tarjih dalam munas yang terakhir itu, puasa 3 hari di tiap bulan itu ada di awal bulan, ada termasuk Ayyamul Bid itu, ada juga yang Senin di pekan pertama, Senin Kemis di pekan pertama, ditambah Kemis yang lain di pekan keberapapun. Jadi itu ada beberapa pola puasa 3 hari di tiap bulan, termasuk kalau kita di bulan Rajab mau menekankan itu termasuk yang baik, karena Rajab adalah bagian dari bulan Hurum. Tapi kita mendapatkan fenomena di masyarakat kita, ada amalan-amalan yang ghairu masyru', yang tidak ada dalam di bulan Rajab ini. Di antaranya ada yang disebut dengan sholat raghaib. Sholat raghaib. Raghaib itu kan artinya suka, senang ya. Jadi sholat senang kepada Allah, maksudnya mungkin begitu. Jadi sholat ini dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Nah, sholat raghaib ini kalau sesuai dengan ini hadisnya itu ada di dalam hadis-hadis dhaif, kumpulan hadis-hadis dhaif. Nah, jadi di malam Jumat pertama di bulan Rajab, sholatnya membaca misalnya ini Rabbi firli warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam, itu dibaca 70 kali. Dibaca 70 kali. Ada bacaan subuh kudus Rabbul malaikati waruh 70 kali. Itu ketika sujud. Kemudian juga Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi. Itu juga berselawat itu dibaca 70 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 12 kali dan seterusnya, dan setelah itu sholat raghaib. Pokoknya antara maghrib sampai isya itu biasanya penuh itu ya. Orang yang melakukan itu selesai sholat rawatib ba'dal maghrib, kemudian berdiri sholat raghaib itu sampai menjelang isya baru selesai. Nah itu tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ahli hadis menyebutkan hadis tentang itu sebagai hadis maudhu, hadis palsu, seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Mawdu'at. Jadi ini terdapat di dalam kumpulan hadis-hadis dhaif. Kemudian juga puasa khusus di bulan Rajab, artinya puasa yang dikhususkan seperti tadi puasa tanggal 27 Rajab. Puasa Rejepan, poso Rejepan itu tidak ada. Jadi itu beberapa amalan-amalan yang perlu kita perhatikan untuk kalau memang ada dasarnya ya kita laksanakan, dasarnya kuat. Kalau nggak ada ya tinggalkan. Nah sekarang bagaimana dengan doa? Doa yang kalau bulan Rajab datang
banyak orang membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini memang dalam riwayat Ahmad, tetapi kan ini sudah diteliti oleh para ahli. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya menyebutkan bahwa hadis itu disebut sebagai mungkarul ahadis. Imam Abu Dawud menyebutkan la a'rif khabaruhu, tidak diketahui, tidak aku ketahui khabarnya, ini jalur beritanya. Kemudian seorang ahli hadis Yahya bin Ma'in menyebutkan dia adalah dhaif, begitu juga Imam Albani, ya. Syekh Albani menyebutkan ini adalah maudhu, bukan hanya dhaif tapi maudhu. Tapi isinya baik. Kalau isinya baik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau kita membaca itu, tetapi kita tidak mengatakan itu adalah kolan Nabi berasal dari Nabi, maka nggak apa-apa. Kita kan minta berkah kepada Allah, ya Allah berikan berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami atau kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa yang baik maka itu tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah kita tidak mengatakan itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa biasa, doa biasa. Sebagai doa biasa, maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ini termasuk yang, ya, kalau kita baca, kita betul berniat minta berkah dari Allah di bulan Rajab, kemudian dan bulan Sya'ban kan menghadapi Ramadan, dan supaya kita dipanjangkan umurnya bertemu di bulan berikutnya, itu bulan Ramadan. Ini saya kira para jamaah sekalian, ini maaf agak tergopoh-gopoh ya, karena tadi ada terjadi gangguan koneksi ya, karena ini berada di luar, berada di Semarang, mestinya di Semarang sinyalnya bagus, tapi wallahu a'lam kenapa seperti itu ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang akan menanyakan atau mungkin sudah ada di chat, kayaknya sudah ada di chat, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz Samsul. Di chat belum ada pertanyaan, barangkali. Oh, belum ada. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau menyampaikan pertanyaan langsung bisa raise hand. Baik, sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan Ustaz di chat dari Mas Afid Faisal. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya terkait puasa Senin Kamis, apakah harus dimulai dari hari Senin lalu Kamis atau boleh dimulai dari hari Kamis baru besoknya Senin? Ustaz. Ya, baik. Puasa Senin Kamis tidak harus dimulai dari Senin. Kita ketemunya Kamis dulu, ya nggak apa-apa, Kamis. Dimulai Kamis, kemudian Senin. Jadi nggak ada ketentuan harus dimulai dari Senin, harus baru Kamis, kemudian Senin lagi, nggak gitu. Jadi, kapan kita punya kesempatan, niat untuk melaksanakan puasa sunnah, ketemunya kok Kamis dulu, ya sudah kita mulai puasa Kamis. Kemudian nanti Seninnya, dan seterusnya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada ketentuan secara khusus. Kemudian ini dari Pak Nur Ahmad ya. Dari Pak Nur Samsul, saya pernah mendengar, apakah benar jika sudah mendekat puasa Ramadan, segala bentuk puasa sunnah ditinggalkan dulu? Yang benar adalah justru ketika kita masuk bulan Sya'ban, nanti mungkin kita akan bahas secara khusus ya di pertemuan yang akan datang. Ketika sudah masuk bulan Sya'ban atau menjelang Sya'ban,
Justru di bulan Sya'ban itu Nabi memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Hadis dari Aisyah menyebutkan seolah-olah Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah selalu berpuasa di bulan Sya'ban seolah-olah tidak pernah berbuka. Jadi seolah-olah puasanya terus dari awal sampai akhir. Tapi di satu ketika yang lain juga aku menyaksikan Rasulullah tidak berpuasa atau yuftir seolah-olah beliau tidak berpuasa di bulan itu. Artinya di sini memang disunahkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Hanya kalau sudah mepet di Ramadan, itu kalau tidak terbiasa puasa sunnah yang rutin, maka kita tidak melaksanakan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi dalam hadis itu la tasumu yauman aw yaumaini qabla Ramadan illa adatan. Jadi redaksi lengkapnya tidak seperti itu, tapi kira-kira seperti itu. Jadi janganlah kamu mendahului 1 atau 2 hari berpuasa sebelum Ramadan, kecuali kamu sudah terbiasa melaksanakan sunnah puasa tersebut. Jadi kalau misalnya sudah biasa Senin Kemis rutin atau puasa Daud barangkali rutin gitu ya. Kalau kemudian pas hari terakhir Daudnya atau puasa Senin Kemisnya pas menjelang besoknya Ramadan, ya itu kalau sudah terbiasa nggak apa-apa, kita tetap laksanakan puasa. Tapi kalau nggak pernah melakukan, tiba-tiba besok puasa Ramadan, hari ini kita mengawali puasa lebih dulu, maka itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak Junaidi yang resen. Monggo Pak Junaidi. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz, masalah doa untuk buka puasa itu kan kalau Muhammadiyah pakai dhahabal dhoma Ustaz ya. Ya. Itu kan secara bahasa kan telah hilang haus gitu Ustaz. Ya. Artinya itu dibaca setelah kita minum air Ustaz ya, setelah kita minum setelah berbuka kan Ustaz. Iya. Dari kalau ini kan ketika kita baru minum itu kan setelah itu baru dhahabal dhoma. Ya. Sebelumnya Ustaz. Apa itu dibaca sebelumnya atau sesudahnya? Ada teman-teman mengatakan ya mau buka puasanya Allahumma laka sumtu, setelah kita minum baru dhahabal dhoma. Itu gimana Ustaz prakteknya Ustaz? Jadi sebelum berbuka kita bacanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum setelah dhahabal dhoma. Kemudian membaca dhahabal dhoma wa batalatil urub wa tabatal ajru insyaallah. Sedangkan doa Allah kasuntu penelitian Majelis Tarjih itu tidak terdapat dalil yang kuat. Jadi itu termasuk kategori dhaiful hadis. Wallahu alam apa termasuk maudhu apa enggak ya? Nah, kemungkinan besar maudhu ya, kemungkinan besar maudhu. Tapi kalau itu doa meminta ridho Allah, ya. Allahumma laka sumtu tidak dijalankan sebagai bahwa itu sesuatu yang harus. Ya. Kita hanya doa kebaikan kepada Allah ya, seperti Allahumma barik lana fi rajab. Gitu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi Ustaz, jadi intinya segala sesuatu kok itu baik selama tidak disandar pada Nabi itu boleh Ustaz ya. Selama kita nggak ngomong dari Nabi boleh Ustaz ya. Begitu. Ya, tidak disandarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang kuat, insya Allah dibolehkan. Karena kan di luar ibadah yang sifatnya mahdhoh ya. Doa yang tidak mahdhoh, doa kan bisa doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga yang di luar sholat, di luar ibadah mahdhoh. Yeah. Silahkan Pak Rozikun. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon tanya Ustaz tentang bulan haram, yaitu bulan Rajab. Untuk berpuasa, kalau di tarjih itu puasanya adalah Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau puasa Daud. Tapi ternyata ada di masyarakat banyak melakukan itu puasa satu bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Apakah itu Ustaz, ada tuntunannya Ustaz? Terus hukumnya gimana Ustaz untuk puasa 1 sampai 10 itu? Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab ya Pak? Ya, itu tidak, ya, tidak ada dalil yang menjadi landasan untuk bisa dijadikan amalan. Jadi apa namanya, puasa khusus seperti 10 hari awal Rajab atau tanggal 27 Rajab itu tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Maka yang dimaksud memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, ya puasa sunnah yang masyru' ya. Jadi siam yang masyru' seperti Senin Kemis, Ayyamul Bid ya. Seperti itu. Itu yang ditekankan oleh majelis tarjih seperti itu. Karena kalau yang lain-lain tadi tidak ada dalil khusus ya tentang itu, maka ya namanya ibadah ya menunggu perintah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla ad-dalil ala khilafihi atau ala amrihi. Kira gitu Pak Razifur. Ya, terima kasih. Syukran Ustaz. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Burhanuddin. Mohon maaf, saya tanya di luar tema kajian, apakah tiap masjid wajib ada imam khusus sholat rawatib dan tidak diperbolehkan jadwal imam rawatib dijadwalkan bergantian dengan imam lain? Ustaz. Ya, itu sebenarnya imam rawatib ya. Namanya imam rawatib itu imam tetap ya. Imam rawatib adalah imam tetap yang ditugaskan dalam satu masjid. Itu adalah keutamaannya seperti itu, supaya di sebuah masjid itu pelaksanaan sholat 5 waktu dapat berjalan dengan tertib ya. Sehingga kalau tidak ada imam rawatib nanti apa namanya, orang bisa saling melempar kewajiban atau saling tidak mau jadi imam gitu. Jadi kalau ada ketetapan imam rawatibnya, apakah itu ditetapkan, kalau kita ya di takmir kita masing-masing ya, takmir masjid menentukan imam rawatib. Kalau tokohnya satu dan memang dia menekuni di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak harus satu, imam rawatib bisa 2, 3 dan seterusnya. Yang penting di masjid itu ada imam yang bersifat tetap. Nah, kalau bergantian dengan yang lain, ada tamu misalnya, apakah boleh kita? Ya boleh saja kita menyilahkan tamu kita untuk menjadi imam. Misalnya tamu yang datang di tempat kita itu tamu seorang memiliki keahlian dalam ilmu agama, itu boleh. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Masih ada? Satu lagi Ustaz, ini pendek saja. Apabila sudah berpuasa sunnah Daud, apakah tetap boleh berpuasa sunnah yang lain? Saya Senin, Kamis, puasa 3 hari, dan lain tahu hanya fokus Daud saja Ustaz. Ya, tidak ada ketentuan. Misalnya kalau sudah puasa Daud nggak boleh puasa puasa Senin Kemis, atau nggak boleh puasa 3 hari tiap bulan, itu nggak ada ketentuan. Jadi ya insya Allah boleh saja. Yang nggak boleh kan kita tidak boleh berpuasa tiap hari terus menerus. Tidak boleh berpuasa tiap hari terus menerus, itu yang nggak boleh. Jadi maka alternatifnya puasa Daud itu. Tapi kemudian mau ditambah dengan puasa Senin Kemis, berarti kan melebihi dari puasa Daud, karena tidak ada larangan secara khusus yang seperti itu. Yang dilarang khusus adalah kita
berpuasa tiap hari dalam sepanjang tahun, puasa nggak pernah tidak puasa, pokoknya puasa terus. Kalau ngebleng itu 24 jam tidak makan sama sekali, itu kalau ngebleng namanya wisol dalam bahasa yang lain. Puasa wisol itu enggak boleh, puasa wisol juga enggak boleh. Jadi kalau puasa itu ya mesti harus ada sahurnya, ada bukanya, walaupun hanya minum seteguk air. Nah itu, jadi kemudian yang tidak boleh lagi di samping wisol adalah puasa terus menerus. Ya, di asyam al-mustamirrah, ya, sepanjang tahun. Nah, maka Nabi kemudian menuntunkan untuk mengikuti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Yang terpenting jangan sampai puasa terus menerus. Allahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Sudah jam 8.30. Ini berakhir sudah kajian kita di pagi hari ini. Ustaz Samsul barangkali menyampaikan kata penutup, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Rajab itu, kita sikapi sebagai salah satu dari arba'atun hurum, dari 4 bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak ada tuntunan yang bersifat khusus seperti puasa tanggal 27, puasa Rajab 27 itu ya kita enggak laksanakan ya. Yang kita laksanakan adalah memperbanyak puasa sunnah yang sudah masyruq seperti Senin Kemis atau Ayyamul Bid dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada sholat khusus Rajab seperti sholat raghaib tadi ya. Jadi setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlasnya 12 kali. Nanti ketika rukuk baca tasbihnya Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh 70 kali. Waktu sujud doa lagi 70 lagi. Ya, itu tidak ada tuntunan yang kuat, bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim termasuk maudhu'ul hadis, jadi termasuk al-maudhu'at, terdapat dalam hadis-hadis yang palsu. Maka kita menghindari tuntunan-tuntunan yang tidak memiliki dasar yang kuat itu. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang tadi ada gangguan koneksi, ya mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, serta kajian tarjih online Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini juga di bulan Rajab. Insyaallah kita akan jumpa lagi di Selasa depan dengan topik kajian yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Baik, kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.